Halo teman-teman semua, pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi pas diomongin kok kayaknya angin lalu aja ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu skill super penting, yaitu teks argumentasi. Ini bukan cuma soal ngomong, tapi soal gimana cara bikin omongan kita itu nancep. Siap? Coba deh bayangin, Anda lagi diskusi seru terus punya ide yang menurut Anda, wah ini brilian banget. Tapi pas diungkapin, suasananya hening, kayak ngomong sama tembok. Padahal Anda yakin banget sama pendapat Anda, tapi kok yang lain kayaknya nggak ngeh ya? Frustrasi banget kan rasanya? Gimana kalau saya bilang, sebetulnya ada loh formulanya, semacam resep rahasia gitu, buat ngerangkai argumen yang solid, yang susah banget buat dipatahin. Nah, inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Ingat ya, ini bukan sekedar curhat atau asal ngomong. Ini tuh seni meyakinkan orang lain pakai logika dan bukti yang kuat. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih kita mesti repot-repot belajar ginian? Gini deh, anggap aja argumentasi itu senjata rahasia Anda. Bisa dipakai di mana aja. Mau nulis esai buat tugas, presentasi di depan bos, atau bahkan waktu debat kusir sama teman soal tim bola mana yang paling jago. Serius, ini kepake banget. Jadi, apa sih sebenarnya teks argumentasi itu? Gampangnya gini, ini tuh opini Anda, tapi dipakein baju zirah. Baju zirahnya apa? Ya data dan fakta. Jadi poin kuncinya di sini, kita nggak lagi cuma bilang, menurut aku sih. Tapi kita naikin levelnya, jadi menurut aku begini, dan ini buktinya. Tujuannya jelas banget, cuma satu, bikin orang lain yakin. Dan tujuannya itu nggak cuma satu loh, bisa macam-macam. Mulai dari yang paling simpel, ya sekedar meyakinkan orang lain, sampai ke level yang lebih dewa nih, mempengaruhi cara mereka berpikir. Keren kan? Dengan skill ini, Anda bisa mempertahankan pendapat Anda dengan kokoh, atau bahkan bikin pandangan seseorang berubah 180 derajat. Wah, ini powerful banget. Sip, kita udah paham nih apa itu argumentasi dan buat apa. Pertanyaan berikutnya, gimana cara bikinnya? Gini, anggap aja kita lagi mau bangun rumah. Biar rumahnya kokoh dan gak miring-miring, kita pasti butuh blueprint alias cetak biru kan? Nah, argumen juga gitu. Dan ini dia blueprint buat argumen yang anti gagal. Strukturnya itu logis banget, persis kayak bangun rumah tadi. Cuma ada 3 bagian. Pertama, tesis. Ini fondasinya, pernyataan utama yang jadi dasar dari semua omongan Anda. Kedua, argumen. Nah, ini pilar-pilar dan dinding rumahnya. Alasan-alasan kuat yang tentu saja harus didukung sama bukti. Terakhir, penegasan ulang. Ini atapnya. Kesimpulan yang ngunci semuanya dan memperkuat lagi fondasi yang tadi udah kita bangun. Yuk, kita lihat bedanya tesis yang cupu sama yang kuat. Tesis yang lemah tuh bunyinya gini. Ranking kelas itu buruk. Ya, buruk gimana? Terlalu umum, nggak jelas. Beda banget sama tesis yang kuat, contohnya, sistem ranking kelas perlu dihapus karena menciptakan kompetisi tidak sehat dan merusak kesehatan mental siswa. Nah, ini baru jelas. Spesifik, langsung kasih alasan, posisinya tegas. Ini nih titik awal dari sebuah argumen yang bakal didengerin orang. Oke, blueprintnya udah ada. Sekarang kita butuh bahan bangunannya. Tentu kita mau bahan yang berkualitas kan? Nah, dalam argumentasi, bahan baku utama kita itu ada 2. Fakta yang nggak bisa dibantah, dan bahasa yang persuasif. Yuk kita bedah satu-satu. Ini nih pemisahan yang paling penting dan harus kita pahami. Beda fakta sama opini. Fakta itu objektif, kebenarannya bisa dicek. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, yaitu fakta, nggak bisa didebat. Nah, kalau opini itu subjektif, berdasarkan perasaan atau selera. Masakan Padang itu makanan paling enak, itu opini. Ingat baik-baik, argumen yang kuat itu dibangun di atas fondasi batu fakta, bukan di atas pasir hisap opini. Oke, biar makin nempel, kita main kuis singkat yuk. Coba lihat kalimat ini. Ekonomi Indonesia sangat buruk. Menurut teman-teman, ini fakta atau opini? Coba pikirin sebentar. Yap, bener banget. Ini opini. Kenapa? Kuncinya ada di kata sangat buruk. Ukuran buruk buat saya dan buat Anda bisa beda banget, subjektif sekali. Gak ada data pasti yang bisa membuktikan sangat buruk itu kayak gimana. Jadi ini murni pendapat. Oke, lanjut ya pertanyaan kedua. Gimana kalau kalimatnya begini? Menurut data BPS, pengangguran naik 2%. Nah loh, ini fakta atau opini? Ini jelas fakta. Kenapa? Karena pernyataan ini bisa kita verifikasi. Kita bisa langsung buka website BPS, cari datanya, dan cek beneran naik 2% atau enggak. Kalau datanya ada dan cocok, ya udah itu fakta. Dan fakta kayak gini nih yang jadi amunisi paling ampuh buat argumen kita. Nah, sekarang saatnya kita lihat gimana semua teori tadi. Tesis yang kuat, argumen pakai fakta, struktur yang jelas, beraksi di dunia nyata. Kita bakal beda bareng-bareng sebuah contoh argumen juara,
Topiknya masih sama, penghapusan sistem ranking di sekolah. Lihat deh, argumen ini langsung dibuka dengan tesis yang super tajam dan jelas. Persis kayak yang kita pelajarin tadi. Posisinya tegas, perlu dihapus. Alasannya juga spesifik, kompetisi nggak sehat dan merusak kesehatan mental. Ini kayak ngasih Google Maps ke pembaca, jadi mereka tahu dari awal kita mau ngajak mereka kemana. Nah, coba perhatikan angka yang satu ini. Angka ini bakal jadi bintang utama di argumen pertama yang akan kita bedah. Dan boom, ini dia. Contoh penggunaan amunisi yang keren banget. Si penulis nggak cuma bilang ranking bikin siswa stres, itu mah curhat. Dia ngasih klaim yang jelas, terus langsung menghantam dengan data spesifik. Ada penelitian dari Universitas Oxford, tahunnya jelas 2023, angkanya presisi 67%. Nah, ini yang bedain argumen kelas kakap sama keluhan biasa. Lanjut ke argumen kedua. Ini membuktikan kalau bukti itu nggak melulu harus angka atau statistik. Di sini, penulisnya cerdas banget. Dia pakai teori yang udah diakui dunia, yaitu multiple intelligence, buat mendukung poinnya. Ini seolah-olah bilang, "Hei, bukan cuma saya yang ngomong loh, teori besar ini juga mendukung pendapat saya." Keren kan? Langsung nambah bobot argumennya. Dan sebagai penutup yang manis, lihat deh kesimpulannya. Dia nggak cuma mengulang kalimat tesis di awal. Nggak. Dia merangkum lagi poin-poin kuatnya, terus menegaskan ulang tesisnya dengan pilihan kata yang lebih menggugah. Pakai kata holistik dan manusiawi. Wah, ini bikin kesan akhirnya jadi nancep banget di pikiran pembaca. Oke, blueprint udah di tangan, bahan baku berkualitas juga udah siap. Tapi tunggu dulu. Kita juga perlu tahu jebakan-jebakan apa aja yang bisa bikin rumah argumen kita roboh. Karena tahu apa yang nggak boleh dilakuin, itu sama pentingnya dengan tahu apa yang harus dilakuin. Ini dia nih, 3 kesalahan fatal yang wajib dihindari. Nomor 1, argumen tanpa data itu kayak macan ompong, kelihatan serem tapi nggak bisa gigit, kosong. Kedua, pakai data dari sumber abal-abal, misalnya kata orang atau baca di grup WhatsApp. Wah, itu langsung auto hancur kredibilitas Anda. Terakhir, bahasa. Hindari bahasa yang terlalu emosional atau muter-muter, to the point, logis, dan persuasif. Jadi, ini dia rangkuman pamungkasnya. Tips kunci biar argumen Anda makin kuat. Pertama, pilih topik yang benar-benar Anda peduliin. Kenapa? Biar passionnya terasa. Kedua, riset, dan riset. Jangan males. Ketiga, bikin struktur yang jelas. Tesis, argumen, penegasan ulang. Keempat, coba jadi lawan buat diri sendiri. Pikirin kira-kira apa sanggahan orang, dan siapin jawabannya. Dan yang terakhir tapi paling penting, revisi, dan revisi. Draft pertama itu nggak pernah jadi draft final. Nah, sekarang Anda udah punya semua perkakasnya. Ada strukturnya, ada amunisinya, ada strateginya. Anda udah tahu cara membangun argumen yang kokoh, yang bukan cuma didengar, tapi benar-benar bisa meyakinkan. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi gimana caranya, tapi argumen apa nih yang mau Anda menangkan selanjutnya?